Jadi saya membagi faktor resiko menjadi dua, modifiable dan non-modifiable. Yang pertama ini adalah modifiable atau kayak faktor resiko yang bisa kita ubah. Yang pertama itu faktor lingkungan dan tempat bekerja. Jadi orang yang terekspos pada tingkat polusi, asap rokok, zat kimia, atau iritan dari tempat bekerja yang tinggi, misalnya seorang pekerja pabrik, akan memiliki peluang lebih besar untuk mengalami inflamasi sinus. Lalu yang kedua, sering transportasi lewat udara atau menyelam. Jadi pergantian tekanan udara, seperti yang sering dialami saat penerbangan atau penyelaman, dapat mengganggu sistem drainase dari sinus dan meningkatkan kemungkinan terkena infeksi sinus. Boleh di next. Kemudian untuk yang non-modifiable ada 7. Ya, yang pertama itu ada alergi terhadap polen, debu, bulu hewan, dan alergen lainnya dapat menyebabkan inflamasi nasal dan meningkatkan peluang terkena rhinosinusitis. Kemudian yang kedua ada juga asma. Asma seringkali diderita bersamaan dengan rhinosinusitis. Jadi proses inflamasi yang terlibat dalam asma dapat juga mempengaruhi hidung dan saluran sinus, berkontribusi pada rhinosinusitis. Kemudian yang ketiga, bisa juga ada abnormalitas dari struktur hidung, misalnya deviasi septum, nasal polyps, dan masalah struktural lainnya, dapat mengobstruksi drainase sinus normal dan meningkatkan peluang rhinosinusitis. Kemudian yang keempat, ada juga sistem imun yang melemah. Jadi orang-orang dengan sistem imun yang melemah, misalnya karena kondisi seperti HIV, diabetes, atau mungkin juga bisa karena kemoterapi, lebih besar peluangnya untuk terkena infeksi, termasuk rhinosinusitis salah satunya. Kemudian yang kelima juga ada gastroesophageal reflux disease atau GERD. Jadi GERD itu dapat memicu acid reflux yang dapat mencapai leher dan saluran hidung. Terus karena ada acid ini yang nyampai leher dan saluran hidung, ini dapat menyebabkan iritasi dan inflamasi sehingga dapat berkontribusi juga ke rhinosinusitis. Yang keenam, perubahan hormon. Perubahan hormon seperti ketika sedang mengalami kehamilan dapat mempengaruhi produksi mukosa dan juga dapat mempengaruhi pembengkakan saluran hidung yang terkadang dapat berujung ke rhinosinusitis. Kemudian yang ketujuh, sering terkena infeksi upper respiratory. Jadi infeksi sistem pernapasan bagian atas, contohnya seperti flu, dapat memicu inflamasi dari saluran hidung dan sinus, sehingga meningkatkan peluang rhinosinusitis. Nah, sebenarnya sekian saya dari bagian saya, dikembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Farel. Dari dokter atau teman-teman sebelumnya ada yang mau ditambahkan? Lanjut aja dulu. Oke, untuk presenter selanjutnya tentang signs and symptoms boleh dilanjutkan. Oke, baik. Terima kasih, Aileen. Perkenalkan kembali, saya Mawar Farah Arik yang akan menjelaskan tentang sign and symptoms dari rhinosinusitis ini sendiri. Sebelum membahas lebih jauh mengenai sign and symptoms, saya ingin mengklasifikasikan terlebih dahulu mengenai rhinosinusitis ini berdasarkan kelangsungan gejala dari rhinosinusitis ini sendiri. Yang pertama adalah rhinosinusitis yang akut, yaitu gejala berlangsung kurang dari 4 minggu. Kemudian ada subakut, yaitu gejala berlangsung antara 4 sampai 12 minggu. Lalu ada kronis, yaitu gejala berlangsung lebih dari 12 minggu. Nah, kronis dan juga akut ini memiliki gejala yang hampir-hampir mirip atau bahkan serupa. Tapi sinusinusitis akut ini dia berlangsung secara singkat. Tapi rhinosinusitis yang kronis ini berlangsung lebih lama daripada yang akut. Dan biasanya sebelum terjadi rhinosinusitis yang kronis itu biasanya banyak terjadi serangan rhinosinusitis yang akut sebelumnya. Dan ada satu hal yang menarik dari rhinosinusitis yang kronis, yaitu adalah demam tidak terjadi pada rhinosinusitis yang kronis. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena rhinosinusitis kronis ini biasa disebabkan oleh peradangan yang berlangsung lama, sehingga tubuh menganggap peradangan yang terjadi pada tubuh ini sudah biasa, sehingga respon inflamasi yang kuat seperti demam itu tidak lagi diaktifkan oleh tubuh. Nah, masuk ke major symptoms atau gejala utamanya, yang pertama adalah purulent anterior nasal discharge atau keluarnya cairan dari hidung bagian depan yang bernanah. Nah, hal tersebut bisa terjadi karena adanya infeksi pada bagian sinusitis.
Dan infeksi bakteri di sinus ini dapat memicu respon peradangan yang menghasilkan lendir kental yang berubah warna ketika bercampur dengan sel darah putih maupun bakteri yang mati pada sinus. Selanjutnya itu adalah mengapa bisa terjadi purulent anterior nasal discharge ini, itu karena adanya respon imun tubuh, yaitu ketika tubuh mengirimkan sel-sel darah putih ke area sinus yang terinfeksi sehingga menyebabkan akumulasi lendir yang mengandung sel-sel imun, bakteri, dan jaringan yang rusak. Selain itu dapat disebabkan juga karena tekanan di bagian sinus yang memaksa lendir keluar melalui saluran hidung di bagian depan. Yang kedua yaitu sama dengan bagian sebelumnya, tetapi cairan hidung itu keluar melalui bagian belakang tenggorokan. Aku sebenarnya ada kendala sedikit. Oke. Ya, yang kedua itu adalah purulent or discolored posterior nasal discharge. Nah, ini sama seperti yang bagian sebelumnya, yaitu eh, keluarnya lendir dari bagian hidung yang berwarna kekuningan ataupun kehijauan. Tetapi bedanya karena ini di bagian posterior, jadi lendir tersebut mengalir ke bagian belakang tenggorokan. Sama seperti yang sebelumnya, mulai dari warna lendirnya, tetapi di bagian posterior ini terdapat kejadian lanjutan, yaitu adalah terkadang menyebabkan sensasi tidak nyaman di tenggorokan. Karena lendir tersebut menyebabkan adanya sensasi yang mengganjal atau bahkan nyeri di bagian tenggorokan. Selain itu, dapat menyebabkan batuk pada pasien rhinosinusitis itu sendiri karena terkadang lendir tersebut yang mengalir ke tenggorokan itu astagfirullah gatalnya sehingga menyebabkan tenggorokan menjadi iritasi dan menyebabkan rhinosinusitis ini menjadi berkepanjangan. Selain itu ada juga akan terjadi bau mulut atau halitosis. Itu karena akumulasi lendiran terinfeksi itu bercampur dengan bakteri yang ada di dalam mulut. Oke, selanjutnya adalah hidung tersumbat atau nasal congestion atau obstruction. Itu terjadi karena pembengkakan mukosa hidung tadi sehingga membuat eh, tekanan di bagian sinus dan juga rongga hidung sehingga menyebabkan kita kesulitan bernafas. Selain itu terdapat produksi lendir yang berlebih tadi sehingga menutup jalan masuknya udara dan juga tekanan. Oke, selanjutnya itu adalah visual congestion atau fullness atau wajah terasa penuh. Itu terjadi seperti bagian-bagian sebelumnya itu karena tekanan di bagian sinus atau penumpukan lendir yang terjadi dalam sinus sehingga wajah memang akan menjadi penuh rasanya. Dan selanjutnya itu adalah visual pain or pressure, itu merupakan kejadian lanjutan dari wajah terasa penuh tadi. Itu terkadang dalam sinus ketika terjadi tekanan itu akan menyebabkan nyeri atau tekanan pada wajah juga. Selanjutnya adalah hiposmia atau anosmia. Hiposmia adalah penurunan kemampuan penciuman dan anosmia adalah kondisi ketika hilangnya kemampuan penciuman pada manusia. Juga merupakan akibat dari pembengkakan mukosa hidung dan juga produksi lendir yang berlebih. Selain itu juga, mengapa kita bisa mengalami hiposmia dan juga anosmia itu karena terjadi infeksi atau peradangan yang berkepanjangan sehingga menyebabkan rusaknya reseptor penciuman atau bahkan merusak saraf penciuman yang ada di hidung kita. Oke, yang terakhir adalah demam yang memang merupakan bagian dari respon tubuh terhadap terjadinya inflamasi yang ada di sinus. Oke, kita masuk ke minor symptoms-nya atau gejala ringan yang merupakan side effect dari major symptoms biasanya. Itu adalah sakit kepala yang diakibatkan oleh tekanan dalam sinus yang memang terkadang menjalar ke bagian kepala. Lalu yang kedua adalah sakit tekanan dan juga rasa penuh pada telinga. Mengapa bisa menjalar sampai ke telinga? Karena adanya hubungan dekat antara sinus dan juga telinga, yaitu melalui saluran eustachius yang menghubungkan telinga tengah dengan bagian belakang hidung dan tenggorokan, sehingga tekanan yang terjadi dalam sinus itu terkadang bisa merembet ke bagian telinga. Selanjutnya adalah halitosis, itu adalah bau mulut yang disebabkan oleh postnasal drip seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya adalah sakit gigi. Nah,
sakit gigi ini disebabkan oleh sinus khusus, yaitu sinus maksilaris yang memang terletak di dekat gigi-gigi atas kita. Eh, Kalau lebih tepatnya sinus maxillaris ini berada tepat di atas gigi geraham kita. Karena ketika sinus ini meradang atau terinfeksi, tekanan dari sinus yang tersilindir dapat menekan akar-akar dari gigi geraham itu sehingga menimbulkan rasa nyeri yang kadang-kadang sering disalahartikan sebagai sakit gigi. Selanjutnya adalah batuk. Itu merupakan side effect dari postnasal drip tadi yang menyebabkan tenggorokan menjadi iritasi sehingga menyebabkan batuk. Dan yang lalu ada demam, dan yang terakhir adalah fatigue atau kelelahan. Kelelahan bisa terjadi karena peradangan yang terjadi akibat eh, rhinosinusitis ini itu menguras energi tubuh ketika tubuh berusaha melawan infeksi tersebut. Selain itu pula, kelelahan ini bisa diperparah oleh kekurangan oksigen yang diakibatkan oleh hidung tersumbat, sehingga mengurangi asupan oksigen dan membuat penderita merasa lelah. Meskipun kita bisa bernafas melalui mulut, tetapi kadang itu kurang efisien dalam memenuhi kebutuhan oksigen dalam tubuh. Kira-kira seperti itu penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Arik. Sebelumnya dari dokter dan teman-teman, apakah ada yang ingin ditambahkan? Ini udah melihat dari itu literatur IPOS, berdasarkan IPOS kan untuk gejala-gejalanya. Mohon maaf, dok. Bagaimana, dok? Ini literatur yang kamu bikin udah berdasarkan IPOS belum? Yang dikatakan akut, subakut, dan kronik. Itu kemarin saya cari di PubMed, dok, sama NCBI. Hmm. Tapi udah berdasarkan IPOS belum? Kan kita kan apa guideline-nya untuk kalau ngomongin sinusitis kan kita harus apa harus punya guideline utama. Nah, guideline utama dari rhinosinusitis ini kita bisa baca di IPOS 2020 ya. Di situ lengkap bagaimana kita mendiagnosis, bagaimana pasien itu apa gejala kronik, bagaimana gejala akutnya, baik dewasa maupun anak. Di situ sudah ada pas ya. Kalian coba baca-baca ulang. Oke. Oke, baik. Lanjut ya. Baik, terima kasih, dok. Berlanjutkan oleh presenter selanjutnya. Oke, untuk yang presenter bagian komplikasi, boleh dilanjutkan. Baik, selanjutnya saya izin melanjutkan mengenai komplikasi dari rhinosinusitis. Mungkin boleh di next slide. Nah, baik untuk yang pertama adanya persisten hiposmia atau anosmia. Jadi hiposmia ini merupakan sebuah kondisi ketika terjadinya penurunan kemampuan mencium, sedangkan anosmia adalah hilangnya kemampuan tersebut sepenuhnya. Nah, dari pada rhinosinusitis, inflamasi yang kronis dapat menyebabkan pembengkakan mukosa hidung dan akan menyumbat di bagian rongga hidung. Nah, inflamasi inilah ternyata juga dapat merusak sel-sel sensorik penciuman atau sel olfaktori yang terbagi atas rongga hidung, dan apabila peradangan atau kerusakan ini berlama, maka kemampuan mencium bisa mengalami penurunan atau bahkan hilang. Yang kedua adalah perseptal selulitis. Perseptal selulitis ini merupakan sebuah infeksi pada jaringan di depan septum orbital atau jaringan lunak kelopak mata dan area di sekitar mata yang tanpa melibatkan rongga orbita. Jadi infeksi dari rhinosinusitis yaitu pertama ada sinus ethmoidalis atau sinus maxillaris dapat menyebar ke jaringan lunak kelopak mata dan di area sekitar mata, dan hal ini sering terjadi karena adanya aliran darah yang terbatas di sekitar sinus yang terinfeksi serta memungkinkan penyebaran bakteri atau mikroorganisme patogen ke jaringan sekitar mata. Kemudian adalah orbital cellulitis. Jadi infeksi yang melibatkan rongga orbita atau rongga tempat mata berada yang dapat menyebabkan pembengkakan, kemerahan, dan nyeri pada mata. Jadi infeksi dari sinus ethmoidalis, sinus atau sinus frontal dapat menyebar ke bagian orbita melalui dinding tipis yang memisahkan sinus dan orbita.
Nah, jika bakteri atau mikroorganisme patogen ini menyusup ke dalam rongga orbital, maka akan terjadi infeksi di bagian tersebut dan pada jaringan di sekitar bola mata akan menyebabkan orbital selulitis. Kondisi inilah dapat mengancam penglihatan jika tidak segera diberikan penanganan yang tepat. Kemudian subperiostal abscess. Terjadi penumpukan nanah di bagian di bawah periosteum atau lapisan jaringan yang menutupi tulang orbita. Ketika infeksi ini menyebar dari sinus paranasal, terutama sinus etmoidalis atau frontal, dapat menyebabkan adanya abses atau penumpukan nanah antara periosteum dan tulang orbita. Infeksi ini terjadi ketika bakteri menghancurkan dinding sinus dan masuk ke ruang subperiosteal serta akan menyebabkan abses di bawah periosteum. Mungkin untuk gambarnya belum saya cantumkan karena gambarnya berupa tampilan radiologi ya. Kemudian orbital abses. Orbital abses ini merupakan abses yang terbentuk di dalam rongga orbita yang lebih dalam dibandingkan subperiostal abses. Nah, infeksi dari rhinosinusitis ini, terutama sinus etmoidalis yang sangat dekat dengan bagian orbita, dapat menyebar ke dalam rongga orbita serta dapat menyebabkan pembentukan abses atau pembentukan nanah. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan tekanan pada bola mata, nyeri hebat, serta pembengkakan atau edem, serta gangguan penglihatan atau bahkan dapat menjalar ke kerusakan saraf optik. Kemudian yang terakhir adalah sinus trombosis, adanya pembentukan bekuan darah atau trombus dalam sinus cavernosus yang merupakan berisi darah di bagian vena dasar otak. Nah, infeksi ini yang menyebar dari sinus paranasal, terutama sinus sphenoidalis atau sinus etmoidalis posterior, akan mencapai bagian sinus cavernosus melalui jaringan vena di sekitar mata dan sinus, yang dimana bakteri dapat menyebar ke sinus cavernosus serta akan memicu pembentukan trombus atau seperti bekuan darah di dalamnya, dan dimana kondisi ini ternyata sangat berbahaya karena dapat menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial, gangguan pada saraf kranial, serta komplikasi-komplikasi serius lain seperti meningitis. Mungkin untuk dari komplikasi sekian, dapat di next ke prognosis. Nah, untuk prognosis sendiri ternyata komplikasi-komplikasi tersebut sangat cukup jarang ditemukan. Jadi untuk komplikasi dari yang tadi yang saya sebutkan sangat jarang ditemui, tapi tidak menutup kemungkinan juga dapat terjadi. Nah, untuk rhinosinusitis ini cenderung memiliki perjalanan penyakit yang baik dan prognosis yang baik ketika memang perawatan yang diberikan itu tepat dan dapat meminimalkan resiko komplikasi dan yang mengatasi kondisi tersebut. Nah, prognoses untuk rhinosinusitis ini sebagian besar pasien merespon dengan baik terhadap penanganan medis seperti termasuk semprotan hidung topikal dan antibiotik oral, dan pasien jarang mengalami komplikasi yang memerlukan rawat inap atau memerlukan intervensi yang cukup intens. Jadi untuk prognosis dari penyakit rhinosinusitis ini cenderung baik. Mungkin cukup sekian dari komplikasi dan prognosis. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kang Frizal. Sebelum melanjutkan, ada yang mau ditanya lagi, tidak ya? Lanjut dulu aja. Oke, kemudian untuk bagian diagnosis dan differential diagnosis, boleh untuk Tiffany lanjutkan. Baik, terima kasih Inin. Aku izin menjelaskan mengenai diagnosis dan differential diagnosis rhinosinusitis. Boleh di next slide dulu. Oke. Saya akan menjelaskan mengenai diagnosis dari tadi. Seperti yang sudah dijelaskan minggu kemarin, itu secara garis besar rhinosinusitis itu peradangan pada sinus paranasal dan mukosa hidung yang dimana dia berlangsung hingga berminggu-minggu. Nah, untuk mendiagnosis kondisi rhinosinusitis ini tuh kita perlu melihat durasi gejalanya dan apakah ada tanda-tanda spesifik yang mengarah pada infeksi sinus ini. Seperti biasa yang kita lakukan itu anamnesis dengan memperkenalkan diri dan make sure identitas dari pasien itu. Selanjutnya di sini ada bagian durasi gejala di mana kita perlu tahu berapa lama gejala yang sudah dirasakan oleh pasien.
Dan juga seperti yang sudah dijelaskan Aileen minggu kemarin di bagian klasifikasi ini berdasarkan durasi gejalanya, di mana apabila gejalanya itu sudah berlangsung 4 minggu atau kurang dari 4 minggu itu kemungkinan diagnosisnya itu adalah infeksi saluran pernapasan atas dan atau rhinosinusitis bakterial akut. Selanjutnya untuk durasi gejala berlangsung antara lebih dari 4 minggu tetapi kurang dari 12 minggu itu kondisinya bisa disebut sebagai rhinosinusitis subakut. Untuk durasi gejala lebih dari 2 minggu 12 minggu atau lebih dari 12 minggu itu mengarah ke kemungkinan rhinosinusitis kronis dan untuk memastikan gejala itu perlu pemeriksaan endoskopi ataupun radiologi seperti CT scan. Dan dimana apabila jika hasilnya itu positif, langkah selanjutnya kita perlu melihat apakah adanya polip atau tidak, dan apabila ada polip, kita bisa mendiagnosis sebagai chronic rhinosinusitis with nasal polyps. Dan jika tidak ditemukan polyps, maka kita bisa mendiagnosisnya sebagai chronic rhinosinusitis without nasal polyps. Oke, boleh di next slide. Dan di sini tuh selain kita melihat adanya durasi gejala, kita juga perlu melihatnya apakah ada yang disebut dengan prediktor independen atau kayak tanda-tanda utamanya. Seperti nyeri gigi di rahang atas, di mana itu biasanya disebabkan oleh tekanan dari sinus yang meradang dan letaknya berdekatan dengan akar gigi bagian atas. Yang kedua itu ada transiluminasi sinus yang abnormal, di mana pada pemeriksaan dengan cahaya itu sinus yang normal akan tembus cahaya dan tampak merah, tetapi jika ada lendir atau nanah di dalamnya itu cahayanya tidak akan tembus. Yang ketiga itu ada respon buruk terhadap demogestan atau antihistamin, di mana jika pasien sudah minum obat untuk mengurangi hidung tersebut atau alergi, namun tidak ada perbaikan, kemungkinan besar infeksi yang lebih serius. Yang keempat itu ada cairan hidung berwarna atau mukopurulen, di mana bila lendir berwarna kuning atau hijau pekat itu menunjukkan adanya infeksi bakteri. Boleh di next slide. Ya, dalam melakukan diagnosis juga itu kita perlu memperhatikan seperti sudah dijelaskan oleh Arek faktor mayor dan minor dari gejalanya. Yang dimana kayak faktor mayornya itu seperti nyeri pada wajah, hidung tersumbat, postnasal drip, hyposmia, dan demam, dan faktor minor itu seperti sakit kepala, bau mulut, kelelahan, adanya sakit gigi, batuk, dan nyeri telinga. Nah, boleh di next slide. Selanjutnya itu pada adanya pemeriksaan fisik. Nah, pada pemeriksaan fisik itu ada beberapa hal yang akan kita amati, di mana kita pertama yang kita lakukan itu adalah inspeksi, di mana kita melihat apakah ada pembengkakan wajah, aritmia atau kemerahan atau edem yang paling sering juga sekitar matanya. Selain itu juga kita bisa meriksa apakah ada drainase postnasal atau kayak cairan yang mengalir ke belakang tenggorokan dan faringitis atau radang pada tenggorokannya. Dan tidak jarang juga kita akan menemukan cervical adenopati, yaitu pembengkakan pada kelenjar getah bening di leher. Langkah selanjutnya itu adalah melakukan perkusi, yaitu pada dahi dan pipi untuk mendeteksi apakah ada tenderness atau nyeri tekan yang mungkin menandakan peradangan pada sinus. Kita juga bisa melakukan anterior rhinoskopis, itu sebuah pemeriksaan menggunakan alat khusus untuk melihat kondisi dalam rongga hidung. Dalam pemeriksaan itu kita bisa menemukan adanya edema mukosa, pengerasan mukosa, sekret yang purulen atau nanah, polip atau kelainan anatomis lainnya. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang, itu ada transiluminasi, itu pemeriksaan sederhana untuk melihat adanya kelainan pada sinus maksila. Pemeriksaan itu dapat memperkuat diagnosis rhinosinusitis kita apabila terdapat perbedaan hasil transiluminasi antara sinus maksila kiri dan kanan. Yang kedua itu ada pemeriksaan radiologis, di mana pemeriksaan yang dapat dilakukan adalah foto sinus paranasal, CT scan, dan juga MRI. Yang ketiga ada endoskopis nasal, di mana pemeriksaan endoskopis nasal itu pemeriksaan tambahan yang dapat memberikan informasi tentang penyebab rhinosinusitisnya, dengan dapat mengetahui lebih jelas kelainan di dalam rongga hidung, termasuk pemeriksaan ostium sinus dan kelainan pada kompleks osteometal. Boleh di next slide.
Selanjutnya ada differential diagnosis atau diagnosis bandingnya, di mana most commonnya itu ada rinitis alergi, di mana rinitis alergi itu adalah peradangan pada mukosa hidung yang dipicu oleh reaksi alergi seperti debu, serbuk sari atau bulu binatang, yang dimana biasanya itu disertai dengan gejala seperti bersin-bersin, hidung berair, hidung tersumbat, dan gatal pada hidung atau mata. Nah, pada rinitis alergi itu tidak ada gejala nyeri pada wajah atau tekanan, yang mana biasanya ditemukan pada rhinosinusitis. Selain itu juga cairan yang keluar pada rinitis alergi itu biasanya bening dan encer, sedangkan pada rhinosinusitis cairannya bisa lebih kental dan berwarna kuning atau kehijauan. Selanjutnya ada ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas, di mana dia kayak termasuk hidung yang disebabkan oleh virus, di mana gejala ISPA ini itu biasanya terbatas pada tenggorokan, sakit atau batuk, dan juga demam. Pada ISPA yang murni itu tidak ada gejala tekanan pada wajah atau nyeri sinus yang parah, yang dimana merupakan ciri khas dari rhinosinusitis. ISPA juga tuh biasanya dia berlangsung lebih singkat, sedangkan rhinosinusitis bisa berlangsung lebih lama. Untuk ISPA itu sekitar 7-10 hari. Yang ketiga ada nyeri gigi maksilari itu ini merupakan sakit gigi pada maksila atau rahang atas, di mana dapat terjadi karena infeksi atau abses pada gigi. Pada sakit gigi itu jadi biasanya lebih terlokalisir pada gigi tertentu dan dapat diperburuk lewat sentuhan langsung atau mengunyah. Nah, kalau di rhinosinusitis itu di sisi lain menyebabkan nyeri difusi yang meliputi area wajah di sekitar sinus maksila itu. Selanjutnya ada tension headache, itu adalah tipe sakit kepala yang biasanya itu muncul akibat stres ataupun ketegangan otot di sekitar leher dan kepala. Pada penyakit ini tuh nyerinya lebih terfokus di dahi, leher, atau bagian belakang kepala dan tidak disertai dengan gejala hidung tersumbat atau keluarnya cairan hidung. Dan juga tidak menyebabkan nyeri pada area sinus atau tekanan pada wajah yang umum terjadi pada rhinosinusitis. Mungkin sekian dari presentasi saya kembalikan ke. Terima kasih Teh Rani. Untuk dari dokter dan teman-teman, apakah ada pertanyaan atau tambahan? Lanjut dulu. Selanjutnya ada bagian treatment dari farmakologi. Untuk presenter selanjutnya boleh dilanjutkan. Baik, jadi saya akan lanjut ke treatment farmako. Bisa di next slide. Jadi jika bagi acute rhinosinusitis itu biasanya akan sembuh sendiri. Jadi biasanya akan dibagi supportive care. Nah, jika pasien itu ada nyeri di bagian kepala, mungkin dokter akan bagi pasien itu ibuprofen, naproxen, atau acetaminophen. Tapi yang biasa yang digunakan ialah acetaminophen lah. Dan kami juga dokter juga akan bagi supportive care seperti intranasal glucocorticoid spray, di mana iaitu ialah topical steroid lah. Ya, contohnya ada orticason, propionyl, mometazone, triamcinolone, ya. Juga sempat didamba oleh dokter kemarin bahawa topical steroid ini digunakan semasa waktu pagi ya, kerana akan lebih berkesan dan side effect-nya akan lebih berkurang. Dan juga kami ada intranasal saline spray, di mana kami patient disarankan untuk menggunakan saline spray ini untuk cuci itu hidung lah katanya, ya, untuk buat irrigation, untuk cuci itu hidung biar itu ubat dapat sampai ke target place dengan lebih efektif. Dan saline spray ini juga digunakan untuk provide moisture kepada bahagian nasal cavity kerana semasa rhinosinusitis akan kering, dan
Pasien juga akan diberikan sodium bicarbonate itu dalam bentuk powder, dan pasien boleh buat solution sodium bicarbonate dan guna satu syringe mungkin 30 cc untuk cuci hidungnya. Ya. Dan prosesnya kami boleh lihat di YouTube, ada prosedur yang sangat detail. Mungkin boleh di next slide. Seterusnya kami ada decongestant spray. Contohnya ada oxymetazoline. Bagi decongestant spray ini should not be used lebih daripada 3 hari karena kondisi rhinitis medicamentosa mungkin akan muncul di mana ia ialah rhinosinusitis ini ialah rebound. Sudah okey punya itu simptom, tapi jika guna terlalu banyak kali itu pembuluh darahnya menjadi sangat sempit dan mungkin akan terjadi rhinosinusitis lagi. Dan dalam oral dan pasien juga akan disarankan untuk menggunakan oral decongestant di mana ada pseudoepinephrine, phenylephrine. Kedua-dua ubat ini akan digunakan apabila ada estrogen tube dysfunction. Dan juga ada antihistamin. Antihistamin first generationnya ada clemastine dan phenyldramin with first generation ada side effect seperti drowsiness, mulut yang kering, dan jika yang second generation tidak ada side effectnya. Contohnya ada phenolphenidaine, loratadine, cetirizine. Mungkin itu saja dari saya. Ya. Mungkin boleh di next slide. Di sini saya akan melanjutkan mengenai bakteri, yang dimana bakterial rhinosinusitis ini adalah kondisi yang dapat sembuh dengan sendirinya dan tidak memerlukan antibiotik. Nah, hanya perlu perawatan suportif. Jadi inilah kondisi yang bisa sembuh dengan sendirinya. Nah, rhinosinusitis ini sering disebabkan oleh virus dan dapat sembuh dengan sendirinya jika berlangsung kurang dari 10 hari. Yang kita perlukan adalah memberikan perawatan suportif pada pasien. Nah, biasanya penyakit ini tuh disebabkan oleh virus, dan jika penyakit ini bertahan lama selama lebih dari 10 hari dan dalam 10 hari tersebut sudah diberikan perawatan suportif namun tetap saja gejala pasien itu tidak kunjung membaik, berarti ada infeksi superbakteri. Seperti yang sudah dikatakan bahwa pasien tersebut terkena rhinosinusitis, dan rhinosinusitis itu membaik dalam beberapa hari, tetapi setelah itu gejalanya itu memburuk lagi. Gejalanya itu menjadi 2 kali lipat, seperti kayak sekret hidung atau kayak ingusnya itu bening menjadi bernanah, kehijauan kental, terus hilangnya penciuman, dan itu berarti terkena infeksi bakteri, dan kita itu perlu mempertimbangkan untuk memberikan antibiotik. Dan perlu diingat bahwa sebagian besar kasus bakterial ini hanya memerlukan pengobatan simptomatik kayak dikasih obat demam dan lain sebagainya saja, tidak memerlukan antibiotik. Nah, antibiotik ini tidak diperlukan untuk bakterial rhinosinusitis akut, bahkan bakterial rhinosinusitis ini dapat pulih dengan sendirinya. Nah, pasien ini nih dapat sembuh dengan sendirinya. Hanya saja beberapa kasus bakteri ini ada yang memerlukan antibiotik. Nah, pada pasien yang diberikan perawatan suportif dan kondisi pasien itu tidak membaik, atau pasien ini mengalami sakit parah seperti demam yang tidak kunjung membaik, kita itu bisa memberikan perawatan suportif terlebih dahulu, dan diuji coba perawatan suportif itu dilakukan selama 7-8 hari. Tetapi jika kondisi pasien itu tidak membaik, maka kita harus mempertimbangkan memberikan antibiotik. Nah, antibiotik ini hanya digunakan jika pasien tidak membaik selama perawatan suportif atau bahkan selama 10 hari. Nah, timbulnya gejala parah atau gejala baru seperti kayak demam di atas 38 derajat, sekret hidung ingus, nyeri pada wajah selama lebih dari atau sama dengan 4 hari, berarti pasien itu tidak kunjung membaik meskipun telah diberikan perawatan suportif, dan kita tahu bahwa itu adalah infeksi bakteri pada pasien tersebut dan kita memerlukan memberikan antibiotik. Boleh di next slide.
Nah, bagaimana cara kita memberikan antibiotik pada pasien? Nah, disesuaikan dengan terapi antibiotik yang kita lakukan adalah tidak menargetkan pada Staph aureus atau bakteri gram positif yang sering ditemukan di hidung manusia. Nah, pada pasien ini karena Staph aureus itu biasanya ada di hidung dan kita itu menargetkan antibiotiknya itu pada Staph pneumo atau jenis bakteri positif gram positif yang merupakan penyebab umum berbagai infeksi. Nah, pada pasien ini karena Staph pneumo adalah agen yang dapat menyebabkan gejala parah. Pertama, kita itu lihat terlebih dahulu apakah pasiennya ini alergi terhadap penisilin. Jika tidak alergi terhadap penisilin, maka kita dapat memberikan amoxicillin 500 mg yang dikonsumsi selama 3 kali sehari atau 875 mg per oral 2 kali sehari. Nah, jika pasiennya itu alergi terhadap penisilin, kan kita berarti tidak dapat memberikan amoxicillin. Nah, sebagai gantinya kita itu bisa memberikan doxycycline 100 mg yang dikonsumsi selama 2 kali sehari. Nah, atau ada antibiotik kelas cefalsoporin atau generasi ketiga yang dimana kelompok antibiotik yang efektif terhadap berbagai bakteri termasuk bakteri gram negatif yang lebih resisten. Contohnya itu ada cefixime 400 mg 1 kali sehari. Cefixime adalah antibiotik yang termasuk dalam kelas cefalexin generasi ketiga yang obat ini digunakan untuk mengobati berbagai infeksi bakteri. Yang kedua ada cefodoxime yaitu ada 200 mg yang dikonsumsi 2 kali sehari. Ini juga sama digunakan untuk mengobati infeksi bakteri dan perlu diingat juga bahwa pemberian antibiotik itu diberikan selama 5-7 hari dan ingat tidak semua pasien itu membutuhkan antibiotik. Mungkin untuk dari Farmako sekian. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Kang CJ dan Selma. Sebelum melanjutkan dari dokter dan teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Punten dokter di saya, suara dokter tidak terdengar. Udah lebih jelas belum? Udah. Oh, gimana? Udah kedengeran belum? Halo, Udah dokter. Udah. udah lebih jelas suaranya? Nah, jadi Udah. gini, amoxicillin kayak gini ya. Pertama kita harus tahu dulu amoxicillin. Amoxicillin itu golongan apa? Ya, udah gitu dia kerjanya di mana? Ya, artinya onset of action-nya kapan nih kira-kira? Kenapa kita harus kasih 3 kali sehari? Udah gitu ada juga yang 2 kali sehari. Nah, kita harus tahu karena kayak gini, ada kurva ya, kurva yang menjelaskan tentang durasi of action dan onset of action ya. Misalnya amoxicillin dia bekerja durasinya selama 8 jam misalnya, ya kan. 8 jam dengan onset itu artinya pada saat obat diminum mulai muncul efeknya itu sekitar berapa menit sampai berapa jam. Nah, itu yang harus kalian tahuin dulu. Ya, untuk semua obat nih. Nah, untuk durasi of action-nya, misalnya amoxicillin itu akan habis atau kadar obatnya akan habis di dalam tubuh sekitar 8 jam misalnya. Berarti kan kalau misalnya dia akan habis 8 jam, artinya kan untuk mencapai 24 jam dia harus 3 kali sehari. Ya kan? Nah, ini kenapa ada literatur mengatakan 2 kali sehari. Nah, ini yang harus kalian cari tahu. Kenapa? Ya kan? Apakah semakin besar dosis, durasinya semakin lama atau tidak? Nah, itu terjawab di farmakoterapinya, yaitu di
apa farmakodinamik apa farmakokinetiknya. Nah, jadi kalian harus tahu dulu konsep farmakodinamik dan farmakokinetiknya kalau untuk memahami suatu pengobatan, ya kan? Terutama obat-obatan nih, ya antibiotik. Jadi kita tahu nih, oh kapan kita ngasih amoxicillin, amoxicillin ini, udah gitu kita bisa tahu berapa kali dosis yang harus kita kasih kepada pasien, ya. Paham nggak sampai sini? Paham dok, paham. Ya, jadi kalian harus tahu dulu onset of action sama durasi, ya durasi maksimal durasi maksimal si obat itu. Ya, jadi sehingga ada beberapa obat soalnya dia misalnya kita berarti saya mau ngasih langsung aja lah sekaligus. Misalnya kan amoxicillin 500 mg 3 kali sehari. Saya pengen kasih langsung aja deh sehari sekali. Langsung dosis 1.500. Boleh nggak kira-kira? Nah, itu nanti ketahuan di farmakodinamik dan farmakokinetiknya. Ya. Jadi maksud saya ini kalian paparin si obat-obatnya ya, setuju saya kalian paparin obat, tapi kalian juga harus tahu detailnya tentang si obat ini bekerja. Ya, dia diregulasi di mana? Apakah dia diregulasi di hepar? Apakah dia diregulasi di ginjal? Dan gitu sekresinya di mana? Apakah sekresinya di sekresinya di kulit? Apakah sekresinya di ginjal? Kalian harus tahu. Karena kalau misalnya pasien tersebut ada gangguan hepar, ya, atau ada masalah di hepar, kita harus tahu, oh, amoxicillin ini kerjanya di hepar nih, metabolismenya di hepar. Berarti saya tidak boleh ngasih dosis tinggi nih di hepar. Itu tujuannya. Atau, oh, saya harus ganti nih. Yang ada kalau saya kasih amoxicillin, kerja heparnya makin berat. Sehingga saya harus ganti obat yang yang aman buat heparnya apa kira-kira. Ngerti nggak sampai sini? Ya. Jadi itu tujuan dari kenapa kita harus bahas farmakoterapinya. Ya, obat-obatnya oke, saya setuju amoxicillin atau golongan amoxiclav, ya, amoxicillin dengan asam clavikulanat itu pilihan utama dari infeksi dari sinusitis, ya, kalau misalnya dia akut, ya. Lalu kalau misalnya dia alergi, kita bisa kasih doxycycline, oke, bisa kita kasih antibiotik golongan cephalosporin, sama satu lagi golongan apa? Ada yang kurang nih golongannya. Pilihan terakhirnya apa? Antibiotik golongan quinolone. Ya, harus kalian. Nah, makanya coba dibuka lagi. Kan setahu saya di pos itu banyak tuh obat-obat apa aja. Kalau misalnya dia infeksi, kita kasih antibiotik apa. Ya, harus banyak baca. Ya, ini mah kalian belum dapat. Nah, pokoknya kalian PR, kalian harus tahu farmakodinamik dan farmakokinetik dari tiap obat ini. Oke. Ya. Jadi amoxicillin, farmakodinamik, farmakokinetiknya gimana, doxycycline gimana, cephalosporin gimana, dan golongan quinolone gimana. Ya. Terus sebelumnya yang tentang terapi, bukan yang sebelumnya yang cuci hidung. Oke. Nah, intranasal saline spray sama irrigation with saline itu hampir sama, ya.
Cuma metodenya aja. Metodenya kalau misalnya ada yang spray, ada yang juga diirigasi, ya. Tujuannya yaitu untuk mengapa kita memberikan salin, yaitu untuk melancarkan mukosiliari dari mukosa hidungnya, ya, memperlancar mukosiliarinya, ada gitu untuk sebagai humidifikasi, gitu, ya. Udah gitu analgesik kalau dia nyeri, ya setuju sama intranasal steroid, ya. Intranasal steroid ini merupakan pilihan pengobatan dari sinusitis, ya. Jadi pengobatan sinusitis yang terbaru ini memang bisa menggunakan intranasal kortikosteroid. Yuk lanjut. Yang tentang antihistamin tadi mana ya? Nah, ya, mau dekongestan spray dan oral dekongestan itu sama-sama tidak boleh jangka panjang, ya. Maksimal 3-5 hari penggunaannya, ya. Mau dia oral, mau dia spray. Nah, dilihat lagi nih, tetap sama semua obat dilihat farmakoterapi dan farmakodinamiknya. Farmakokinetik dan farmakodinamiknya, ya. Begitu antihistamin, beberapa penelitian, ya, untuk anak-anak itu cetirizine bisa kita kasih dalam waktu jangka panjang selama 6 bulan. Jadi kalau misalnya ada pasien nanyain, "Dok, emang boleh dok ngasih obat lama-lama dok?" Tuh, sudah ada penelitian bahwa penggunaan cetirizine untuk anak-anak itu bisa diberikan dalam waktu jangka panjang, ya. Yang first generation ini kita udah jarang kita gunakan karena efek sampingnya sangat banyak. Ya, pertama dia ngantuk banget nih, ya, efek sampingnya, ya, efeknya jelek. Udah gitu itu mulut kering, ya. Jadi sekarang kita pemberian antihistamin kita bisa gunakan dengan second generation, ya. Terutama kita kasih antihistamin ini apabila komorbid dari penyebab sinusitis adalah suatu alergi. Ya, ada yang mau ditanyain nggak? Jadi rhinosinusitis. Dok, izin bertanya dok. Gimana? Yang itu sinus pada anak kan sebetulnya belum fully develop ya untuk sinusnya. Dan untuk tata laksananya mungkin kan farmakologinya lebih terbatas dibandingkan pasien dewasa dok. Apakah diberikan cuci hidung saja itu ampuh dengan tadi intranasal corticosteroids ataukah memang perlu juga nantinya kemudian diberikan antibiotik dok? Seperti itu dok, hatur nuhun. Ya, sama prinsipnya. Kalau pengobatan sinusitis mau anak-anak walaupun dia belum perkembangannya belum maksimal, tetap nasal irrigation, corticosteroid intranasal itu bisa kita gunakan, ya. Dan kita lihat juga komorbidnya. Kalau misalnya ada alergi, kita bisa berikan antihistamin dan juga yaitu simptomnya, ya. Penyakit simptomnya apa? Kalau misalnya dia memang lebih ke arah batuk, ya kita kasih obat batuknya, itu bisa kita gunakan, ya. Tapi kita gunakan tidak boleh jangka panjang kalau yang simptomnya kayak batuk atau hidung tersumbatnya berat, artinya kita harus memakai obat terapi diracik dengan dekongestan dan lain-lain. Nah, itu nggak boleh jangka panjang, ya. Kalau saya sih biasanya maksimal 5 hari, habis itu stop. Mendingan kita wajib cuci hidung aja, cuci hidung sama nasal spray sudah cukup. Gitu. Ya, Rizky ya. Ya, baik, hatur nuhun dokter. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah cukup jelas? PR-nya farmakodinamik, farmakokinetik, ya, dari tiap obat ya. Oke. Yuk lanjut yuk. Habis ini Untuk selanjutnya,
Abis ini yang Masih treatment treatment ya. non-farmako, terus udah dong. Oh iya, untuk hari ini mungkin kita mau mulai bahas buat fast gas kita di LSKRS dok. Lanjut Oke, dulu ininya apa treatment non farmako, terus nanti kita bahas yang fast gas ya. Buat fast gas kan. Kalau fast gas ini kan bersama-sama ya. iya. Oke. So, habis ini apa nih terapi selain rhinosinusitis penyakitnya yang akan dibahas? Kayaknya tonsilitis, faringitis, sama laringitis. Oke. Oke, untuk presenter treatment non-farmako boleh dilanjutkan. Terima kasih Aileen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang treatment non-farmako. Jadi pengelolaan non-farmakologis ini untuk rhinosinusitis ini melibatkan berbagai pendekatan yang bertujuan untuk mengurangi gejala dan meningkatkan kualitas hidup si pasiennya tanpa menggunakan obat-obatan. Yang pertama pasti mengedukasi pasiennya terlebih dahulu tentang kondisi mereka yang sangat penting ini. Jadi edukasi pasien ini termasuk pemahaman tentang penyebab rhinositisnya itu apa, si faktor pemicunya itu apa, dan cara menghindarinya itu apa. Selanjutnya ada teknik relaksasi dan distraksi, yang dimana teknik relaksasi seperti meditasi ataupun yoga dapat membantu mengurangi stres yang mungkin memperburuk gejala. Dan selanjutnya distraksi ini juga melalui aktivitas yang menyenangkan juga dapat memberikan bantuan psikologis bagi pasiennya tersebut. Selanjutnya ada irigasi nasal yang menggunakan larutan salin dapat membantu yang membersihkan saluran hidung dari lendir dan alergen serta mengurangi pemekatan si mukosanya. Cara ini juga merupakan metode yang aman dan efektif untuk meredakan gejala rhinositis ini. Selanjutnya ada humidifikasi udara, yang dimana humidifikasi udara ini menjaga kelembaban udara di lingkungan tempat tinggal si pasiennya. Ini juga dapat membantu mencegah kekeringan pada saluran pernafasan yang seringkali memperburuk gejala si rhinositis ini. Penggunaan humidifier ini bisa menjadi solusi yang sangat praktis. Selanjutnya ada terapi fisioterapi. Terapi fisioterapi ini dapat bermanfaat terutama dalam membantu mengeluarkan si lendir dari sinus. Teknik ini juga seperti melakukan drainase sinus yang dapat dilakukan oleh fisioterapis terlatih. Selanjutnya memodifikasi gaya hidup, yang dimana kita harus menghindari faktor risiko seperti merokok, menghindari paparan asap rokok dan polusi udara juga merupakan langkah penting dalam pengelolaan non-farmakologis rhinosinusitis ini. Memastikan asupan cairan yang cukup dapat membantu juga menjaga kelembaban saluran pernapasan. Selanjutnya ada penggunaan uap, yang dimana inhalasi uap dari air panas dapat juga membantu membuka saluran hidung dan meredakan ketegangan pada si sinusnya. Cara ini juga adalah metode sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Selanjutnya ada pembedahan jika diperlukan. Dalam kasus ini, di mana ada kelainan struktural yang menyebabkan rhinositis kronik, seperti polip atau deviasi septum nasal, pembedahan ini juga mungkin diperlukan sebagai langkah terakhir setelah metode non-farmakologis tidak memberikan hasil yang memadai. Jadi mungkin dari treatment non-farmakologis mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Jackie. Jadi untuk pemaparan untuk rhinosinusitis itu aja dari dokter dan teman-teman, ada yang ingin ditambahkan?
Saya mau nanya tadi teknik distraksi dan relaksasi contohnya apa dong? Seperti yoga, Dok. Olahraga maksudnya. Ya, olahraga. Hmm, oke, olahraga ya. Jadi kalau pada pasien sinusitis mau rinitis itu memang kita anjurkan olahraga minimal 30 menit. Ya, olahraganya ya minimal jalan aja ya. Nggak usah dia yang apa? Yang apa? Yang impactnya berat ya, cukup dia suruh jalan minimal sehari 30 menit. Ya, biasanya memang dari beberapa literatur kalau memiliki efek yang baik itu sekitar dalam seminggu itu 5 kali sampai 6 kali. Ya, minimal 30 menit itu cukup bagus ya untuk penyakit sinusitis ataupun juga rinitis alergik. Ya. Nah, kalau kita ngomongin rhinosinusitis, kita juga harus ngomongin tentang rinitis. Ya, rinitis itu dibagi jadi dua, alergik dan non alergik. Ya, jadi kalian harus paham tata laksana sih hampir sama ya antara keduanya. Cuma kalian harus tahu paham tentang patofisiologi dari rinitis alergik dan rinitis non alergik. Ya. Kalau rinitis alergi, guideline kita adalah ARIA WHO. Ya, ARIA WHO. Jadi nanti kalian cari tentang ARIA WHO untuk rinitis alergi. Ya. Oke, jadi banyak nih bahan-bahan bacaan yang harus kalian baca untuk menambah pengetahuan. Ya. Semua penyakit kita itu hampir rata-rata sudah ada guideline-nya, sehingga kalian tidak usah mencari jauh-jauh di literatur. Cukup kayak rhinosinusitis kalian baca EPOS, rinitis alergi kalian cukup baca tentang ARIA WHO, kalau asma baca tentang GINA, gitu ya, paham ya? Yuk lanjut, mau bahas apa ini, fast gas atau mau bahas penyakit? Kita sampai jam 12-an ya. Untuk sekarang lanjut ke fast gas dulu aja, Dok. Sebentar. Boleh, apa yang mau ditanyakan? Yang mau didiskusikan untuk fast gas? Sebelumnya dari dokter ada masukan ide tidak untuk project fast gas kita? Wah, kalau fast gas bukannya kalian dulu yang ini kan idenya, nanti kita bantu buka, kita sebagai ininya membantu membuka pikiran kalian. Kalian mau ngambil tentang apa dulu nih? Sebentar, aku izin share lagi ya, Dok. Ya, masa tutor yang milihin judul? Iya, itu mungkin gini, Aileen, yang ada di Docs tuh biar dipaparkan masing-masing sama yang punya idenya. Nah nanti saya ngebantu bagaimana nih yang kira-kira mampu laksana nggak, yang akan bisa bikin sulit kalian atau enggak gitu. Bukan saya yang ngasih ide, ada ide. Nih yang Oke, udah jadi senior nih si Rizky, nih harusnya kasih tahu ya, kayak Iya Dok, siap. Kemarin udah CPS sih semestinya, tapi nggak apa-apa. Oke. Oke, Ini untuk identifikasi ini ide proyek. Nomor 1 ini maksudnya apa nih? Pakai bahasa Inggris bingung jadinya nih. Prevalensi pada gangguan pita suara ini. For example, vocal cord nodule among teacher. Oke.
kalian akan menggunakan screening melalui VHI pada guru di sekolah dan edukasi how to protect the voice box. Maksudnya apa nih? If possible, jemput Dr. Adit to conduct laryngoscopy there too. Maksudnya aku melakukan laryngoscopy. Nah, ini mungkin yang punya ide nih CJ, boleh CJ presentasikan dulu mungkin idenya bagaimana supaya Nah, coba teman-teman tahu. coba kalian Iya. presentasikan dulu deh. Ya, jadi mungkin boleh scroll ke bawah, bagian bawah dulu, Ailin. Minta scrollnya. Nah, jadi dari satu jurnal yang saya baca dari UNE, kata dalam jurnal itu ternyata golongan guru itu adalah golongan yang biasanya ada high prevalence lah, ada defect, bukan, itu ada disease pekerjaan kerana tidak menggunakan voice box dengan guna voice box dengan sangat kerap dan tidak jaga dan ada prevalensi yang sangat tinggi. Mungkin boleh scroll bawah dulu. Bukan, udah. Ya, jadi scroll atas dulu. Jadi ide saya mungkin kami boleh buat itu screening di satu sekolah dan mungkin jika boleh jemput doktor untuk buat laryngoscopy kerana dari apa yang saya baca itu bisa dilakukan di tempat yang bukan hospital. Dan mungkin kami collect data bagi incidence dan prevalence itu di sekolah dan kami memberi edukasi kepada guru-guru itu. Ya, itu ide dari saya. Terima kasih. Cheng Jiwen, idenya oke nih, berarti tentang prevalensi dari gangguan suara ya. Intinya gitu kan ya. Di guru-guru pada guru sekolah dasar ya nih ya, atau guru apa nih? Mungkin belum ada jurnal yang katakan guru apa, jadi mungkin di sekolah SMA. Ya, memang pasti nggak disebutkan di beberapa presiden nggak menyebutkan bahwa ini guru SD, guru SMA, memang nggak disebutkan. Cuma maksud saya nanti nih ke depannya sasaran kalian ya untuk festival gagasan ini mau ke guru-guru sekolah mana? Mau SMP, SD, SMA, atau TK? Itu yang pertama sasarannya ya. Ke guru kelas mana dulu nih, karena untuk menentukan masalah perizinan dan lain-lainnya ya kan. Nah, kedua, kalau untuk laryngoscopy memang bisa, tapi alatnya Cheng Jiwen ya, kita tidak punya alat yang bisa kita bawa kemana-mana nih ya. Untuk saat ini untuk laryngoscopy kita alatnya cuma ada di rumah sakit ya. Kalaupun kita mau bisa kita bawa itu memang ada, cuma yang pertama saya nggak punya alatnya itu sendiri. Dan gitu kalau penyewaan biasanya kalau nyewa, kalau misalnya tidak ada tidak ada impact ke perusahaannya agak sulit gitu loh ya untuk melakukan laryngoscopy. Tapi kalian bisa melakukan screening sih oke. Jadi screening suara serak, gangguan suara pada guru sekolah dasar misalnya, atau sekolah TK atau sekolah SMA di kecamatan di daerah Jatinangor ya. Tapi kalau misalnya untuk screening, kalau bisa sih jangan satu sekolah. Tapi kalaupun satu sekolah, kalau bisa populasinya agak sedikit yang banyak. Misalnya guru kelas 1, 2, 3 SMA misalnya. Kita ambil semua screeningnya
Screeningnya dengan apa? Mah nggak boleh pakai FAI gitu ya. Nah, nanti untuk edukasinya ya kalian yaitu tentang disfonia. Kalian jelasin tentang apa itu disfonia ya. Itu bisa ya. Ya, tapi tidak bisa untuk melakukan apa tindakan untuk laryngoscopy ya. Jadi kalau bisa cuma bisanya Fascialsnya yaitu tentang screening paling kalau memungkinkan ya. Screening bisa kita gunakan dengan VAI gitu ya. Screening dan education mungkin seperti itu. Screening dan edukasi pada screening dan edukasi disfonia ya di pada guru-guru apa SMA ke atau SMP ke, itu bebas tergantung nanti kalian izinnya mau seperti apa gitu ya. Cing Jiwen. Siap dokter, terima kasih atas Terima masukannya kasih dokter. Ya. terima kasih gede. Yuk lanjut yuk. Yang ide kedua nih apa nih? Baik dong, sebenarnya ini aku baru kayak kepikiran superficial banget kayak cuma karena kita baru bahas ISPA terus biasa aja sih penyuluhan ke sekolah ataupun kayak yang pasar atau tempat-tempat umum yang lebih sering terkena apa kayak nanti bakal dicari lagi penyebabnya apa terus nanti kita edukasi mengenai apa itu ISPA bahayanya sampai kayak cara pencegahannya yang dimana mungkin salah satu kegiatannya nanti bisa edukasi terus juga ada demonstrasi misalnya ada etika batuk tuh yang benar kayak gimana cuci tangan terus juga pentingnya menggunakan masker terus nanti kita mungkin bisa juga bagi-bagi kayak e-book lagi mengenai si ISPA ini cara pencegahannya paling kayak gitu aja sih dok mungkin kalau misalnya nanti dari teman-teman atau dokter ada kayak tambahan mengenai kegiatannya atau kayak seperti apa mungkin bisa dok mungkin sekian saja terima kasih. Berarti kegiatannya lebih melakukan penyuluhan dong kalau kayak gini ya. Iya. Festival gagasannya ya. Iya dok. Oke, bisa aja. Jadi nanti selain itu cara cuci hidung juga tuh harus digaungkan. Itu penting. Oh iya Ya, baik dok. cuci hidung itu bukan hanya orang sakit, orang sehat pun juga harus cuci hidung. Nah, di sini sih menurut saya ya hampir rata-rata orang awam masih bingung. Bener dok cuci hidung? Apa itu dok cuci hidung? Masih banyak sekarang. Gitu loh. Jadi aku sih pengennya kalian ya sebagai apa ya gerakan juga tuh bahwa cuci hidung ini penting juga gitu untuk dilakukan di masyarakat gitu. Bukan hanya bukan hanya orang-orang yang sakit, apalagi sasaran masyarakatnya di daerah-daerah yang memang pasien itu kayak misalnya pekerja pabrik kayak yang pekerja pabrik kan dia menghirup polutan-polutan ya. Terus apakah yang bekerja di pasar oke juga para pekerja pasar cuma agak sulit nih ya biasanya buat mengumpulkannya ya perizinannya. Tapi kalau kalian emang mampu ya nggak masalah gitu. Terus bisa juga ya di sekolahan, tapi sekolahnya jangan sekolah SD atau SMP. Ya, sebenarnya sih bisa, cuma kan agak sulit tuh harus ada orang tua atau harus ada pendamping. Kalau mau ya di sekolah SMA gitu. Ya, bagaimana untuk pencegahan ISPA di lingkungan sekolah. Ya, yang sudah ini atau kalau mau di kalian di lingkungan perkuliahan tuh nggak usah jauh-jauh lebih simpel gitu misalnya ke fakultas apa yang kira-kira lingkungan peternakan kah karena dia
masuk ke kandang unggas terus tuh kan. Kan bisa tuh ya. Atau yang apa yang istilahnya sering bekerja di lapangan gitu. Kira-kira apa aja kan kalian pasti banyak banyak temen tuh. Ya itu. Udah gitu izin nanti antar fakultas gitu. Ya, Baik, dokter. intinya sih kalau saya sih pengennya itu ada ya tentang mendemonstrasikan dan mengajak, ayo cuci hidung gitu. Ya, paham ya? Paham, dokter. Baik, terima kasih, dok, atas masukannya. Yuk. Aduh. Yuk Bentar, lanjut. dok. Ini yang ijazah Asma jatuh ini di masih kosong ya? ya udah belum saya masukin. Jadi apa mau ngomongin apa Rani tentang asma pada anak Rani? Oke, jadi di sini mungkin kita tentang asma ya, dok. Terus aku bingung mau untuk edukasinya tuh mau ke orang tuanya kah atau ke anak-anaknya. Dan kalau untuk anak-anaknya tuh saya maunya ke anak SD. Soalnya tadi saya sempat search sedikit kalau ternyata lebih banyak prevalensinya tuh ke anak-anak yang usia 5 sampai 14 tahun, dok. Jadi kayaknya lebih cocoknya ke anak SD. Terus juga di sini mau ngadain edukasi, dok. Edukasi sama demonstrasi penggunaan inhaler. Sama kayak mungkin sedikit latihan pernapasan gitu, dok. Kayak, ya. Berarti penggunaan obat asma ya? Iya, betul, dok. Oke. Bisa. Cuma kalian harus tahu dulu jumlah anak. Misalnya kalian mau ke SD mana? Ada nggak data yang menyebutkan bahwa misalnya ya biasanya kan kalau mau masuk sekolah kan ditanyain ada riwayat kan? Iya, dok. Nah, misalnya Bu di sekolah ini banyak nggak Bu yang anak-anak yang memiliki riwayat asma baik dari dia sendiri ataupun dari orang tuanya. Nah, karena yaitu tujuannya buat ya artinya kalian bikin penyuluhan harus ada goalnya juga kan. Ternyata di SD misalnya kalian penyuluhan di SDA ternyata dari SDA dari data anak-anaknya nggak ada yang asma. jadi kalian ngapain coba ya kan penyuluhan tentang inhaler gitu penggunaan inhaler ya kan berguna nggak kira-kira gitu yang pertamanya ya Rani ya gitu jadi boleh aja bagus semuanya bagus sih semua itu bagus cuma ya kita harus mampu realisasi atau enggak nih kegiatan kita gitu sasarannya tepat nggak nih itu yang paling penting ya Rani Iya, dok. Terima kasih. gitu oke lanjut. Untuk yang terakhir dari saya itu ide saya karena kan kayak banyak remaja itu masih nganggap kalau kayak vaping itu kayak lebih aman atau kayak lebih sehat gitu daripada ngerokok. Dan kayak secara sosial itu kan karena kayak vaping tuh banyak kayak rasanya tuh kayak dia lebih wangi daripada rokok. Jadi kayak kalau teman-temannya nge-vape depan mereka, walaupun mereka nggak vaping tuh kayak itu lebih ditoleransi daripada orang yang rokok. Dan bahkan kayak vape itu banyak yang sudah dijual secara terbuka di tempat umum. Dibandingkan kalau rokok tuh lebih kayak tertutup gitu penjualannya. Nah, dari saya tuh idenya mau edukasi untuk target spesifiknya sebenarnya belum ada, dok. Tapi kayak mau bandingin gitu kayak kalau vape sama rokok itu memberikan risiko kesehatan yang serupa, bisa efek ke saluran pernapasannya gitu, dok. Kamu membandingkannya dalam bentuk edukasi atau apa nih rencananya ini?
dalam edukasi gitu, Dok. Ya, Kasih berarti tahu ke siswanya. kayak penyuluhan gitu kan. Berarti Vestgasnya. Hmm, Ya, Aileen ya. Iya, iya, Dok. Oke. Berarti Vestgasnya kayak seperti penyuluhan. Oke aja, boleh. Ya. Tapi kalian harus menjelaskan secara detail nih. Rokok mulai dari apa sih? Isinya ya, konten dari rokok apa, konten dari vape itu apa, cara kerjanya gimana, supaya supaya si sasarannya terbuka gitu, terbuka untuk apa ya, terbuka pencerahan lah tentang merokoknya gitu, baik rokok biasa ataupun rokok vape, ya kan, dimana kedua-duanya kan pasti beresiko semua antara rokok biasa dan vape, ya. Tuh, ya dibikin semenarik mungkin kalau misalnya itu penyuluhan, apakah ada kegiatan apa lagi, jangan hanya cuma penyuluhan saja. Tuh, ya, kayak gitu. Oke, semua sih menurut saya mampu gitu, tinggal kalian tentukan sasarannya kemana. Karena kan untuk menentukan perizinannya juga kan, gitu. Izin acaranya nanti. Biasanya festival gagasan kapan sih dilakukan? Minggu keberapa? Izin menjawab, Dok. Kalau dari pengalaman saya biasanya pada minggu ke-5 atau ke-6 dilakukannya, Dok. Oke. Nah, dari gagasan-gagasan kalian ini juga kalian konsultasikan juga ke dokter siapa? Dokter Ica, ya? Dokter Ica Kalsum. Jadi jangan cuma saya aja ininya. Kan kalian kan belum diajarin sama beliau kan. Siapa tahu dari ide beliau ada yang membuat, wah, iya juga nih, boleh juga nih seperti ini gitu. Ya. Kalau aku sih oke-oke semua nih. Tinggal kalian yang mana mampu laksana, mana yang tidak mampu laksana, kalian bikin apa ya, istilahnya untuk apa ya, untuk menentukan mana yang mana yang baik, mana yang enggak gitu kan, menggunakan apa sih, metode apa ya, Fishbone ya biasanya ya, bisa kan, biasanya untuk menentukan, oh apa ya, bukan Fishbone ya, kalau saya sih waktu itu dengan metode ini biasanya sih ya bisa juga pakai Fishbone sih, metode artinya kalian jabarin nih kegiatan A ini sasarannya gimana, sama tujuannya apa nih, tujuannya mampu laksana atau enggak nih kegiatan. Jadi dilihat dari beberapa aspek, mana yang mudah, mana yang bisa kalian kerjakan, yang kira-kira izinnya mudah gitu. Mungkin untuk pembahasan festival gagasan dari kita sekian, Dok. Oke, cuma 4 yang diajuin ya. Dari saya izin untuk menambahkan dokter dan teman-teman, tapi memang saya belum memasukkan ke dalam docs ya. Jadi kalau dari saya, dok dan teman-teman, dalam festival gagasan ini kan utamanya kita melihat dari sisi 6C-nya ya, yang memang menjadi poin rubrik penilaian, sehingga dalam hal ini dari segi empatinya pun, maka kita harus melihat dari relevansi dan juga evidensinya mungkin. Kalau yang saya tadi baru baca, di sini saya menggunakan evidence-based medicine-nya dari systematic review dan meta-analysis yang tadi saya baca. Mungkin nanti saya izin untuk share screen, tapi nanti aja.
Jadi kalau dari relevansinya, kalau dari saya sih pinginnya mengangkat masalah kesehatan yang relevan bagi pekerja-pekerja industri yang memang terpapar polusi udara. Apalagi di daerah Kabupaten Sumedang dan Jatinangor itu banyak sekali pabrik, di mana pabrik itu banyak sekali para pekerja ataupun buruh-buruh yang bekerja di dalam industri tersebut. Sehingga kalau misalkan kita melihat data, banyak sekali ternyata paparan kronis, apalagi partikulat udara, kimia, asap industri yang menyebabkan PPOK. Nah, sehingga secara konteks global dan nasional ini relevan sekali. Kemudian dari segi urgensinya, ternyata di sini sudah ada datanya dari WHO, hampir 10% pekerja di industri mengalami gangguan napas di lingkungan kerjanya. Di Indonesia sendiri memang yang paling banyak di Cikarang dan juga Bekasi itu paparan polusinya sangat tinggi. Ada yang disebut sebagai partikulatnya itu PM2, PM25 kalau tidak salah. Sehingga kalau misalkan itu ambang batasnya melebihi dari bare minimumnya, itu akan menyebabkan PPOK seperti itu. Sehingga dari segi konsep mungkin difokuskannya pada pemeriksaan kesehatan ataupun screening ya bagi pekerja di kawasan industri tersebut, sehingga kita tahu mendeteksi dini dan juga mengelola dari relatif risikonya terhadap populasi tersebut. Spesifikasi target utamanya adalah pada tadi kawasan di sektor industri. Contoh saja misalkan kita datang ke PT KHTEX misalkan, itu kan kita dapat dari segi kolaborasi, kita dapat melibatkan antara institusi FK Unpad dengan PT KHTEX, atau misalkan kita dalam hal ini bisa juga melakukan kolaborasinya dengan Kementerian Ketenagakerjaan terlebih dahulu. Nah, sehingga kita dapat nih data-data pekerjaannya. Nah, ini tuh sebetulnya mendukung program pemeriksaan kesehatan juga. Jadi mungkin nantinya data yang kita dapatkan selain daripada melakukan ini ya screening maupun melakukan pemeriksaan awal terlebih dahulu, mungkin data-data itu kita dapat berikan ke pemangku kebijakan tersebut mengenai betapa pentingnya dalam rangka menjaga kesehatan saluran pernapasan. Karena kan yang selama ini digaungkan, kalau kita lihat berkaca dari BPJS, yang paling banyak jantung, kanker, kemudian turun lagi ke nomor 5 talasemia, kemudian yang sekarang digaungkan sekali kan mengenai stunting, padahal dari segi urgensi dan relevansinya mungkin dari penyakit dalam saluran pernapasan juga penting sekali untuk mendapatkan perhatian lebih seperti itu. Nah, mungkin dari data-data tersebut tadi selain melakukan penyuluhan, mungkin di dalamnya kita bisa lakukan juga satu edukasi penyuluhan, yang kedua kita screening, yang ketiga kita mendapatkan nih data-datanya tersebut. Nah, data-datanya ini sebetulnya kita dapat kolaborasikan lagi mungkin dengan misalkan Departemen IPD. Nanti mungkin dalam pemeriksaan screeningnya mungkin kita bisa meminta supervisi dari misalkan dokter paru ataupun dari SPPD, KP, atau kita bisa meminta supervisi dari atau berkolaborasi dengan para dokter-dokter PPDS di situ yang sekaligus membantu kami mungkin. Sehingga dari datanya ini kan untuk dari segi Departemen RSAS mungkin bisa dijadikan data cross-seksional ataupun studi cohort seperti itu. Dan dari segi Kementerian Ketenagakerjaan, karena kalau misalkan kolaborasi itu baiknya kita mendapatkan juga support dari pemerintah sehingga kolaborasinya bersifat sustain. Mungkin dari mana kita mendapatkan kontaknya banyak sekali. Kita bisa melakukan kontak secara konvensional terlebih dahulu, atau kita approach langsung, atau kita juga bisa menghubungi DPR, ataupun kita bisa mendatangi kantornya langsung atau melalui by online. Karena kan waktunya masih panjang, mungkin kan dapat diusahakan terlebih dahulu ya. Seperti itu. Boleh share screen terlebih dahulu, Aileen? Nah, ya, sebentar. Nah, ini nih. Nah, ini ada penelitiannya. Jadi untuk ini ya, ternyata di sini diketahui kadar si PM2.5 dan PM10 ini tuh sangat lumrah sekali terjadi pada kawasan industri, utamanya pada pabrik. Nah, sehingga si kadar partikel ini konsentrasinya kalau misalkan di ambang batas dari WHO begitu tinggi, maka komunitas di dalamnya akan terpapar. Jadi interpretasi klinisnya mungkin dampak kesehatannya sangat besar, utamanya ke PPOK dan juga fungsi parunya seperti itu. Kemudian, nah di mana ya? Sini sebentar. Nah, di sini nih. Jadi kalau di sini, kalau kita lihat gambar atau grafiknya ini, trennya itu konsisten sekali.
di komunitas-komunitas terpapar khususnya pada pekerja pabrik. Jadi ada penurunan memang dari nanti mungkin kita bisa baca ya. Dan di sini juga diketahui ada confidence intervalnya. Jadi tadi ada FEV1 dan juga VC. Ini tuh bahaya sekali kalau terpapar, berbeda dengan populasi yang kontrol. Sehingga ini kondisi kronis ini menyebabkan PPOK, dan kalau kita lihat mana ya, sebentar. Sionya tuh emang ya. Sebentar. Oke. Ini nyarinya oh ini nih. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat odds ratio-nya di sini tuh terjadi peningkatan risiko utamanya ke iritasi hidung juga. Jadi dia setiap terjadi peningkatan 1 M pangkat 3, dia akan meningkat 1,46 kali. Jadi ini tuh confidence intervalnya 95% sih. Dan juga interpretasi klinisnya ini lebih besar kalau misalkan lebih dari si bare minimumnya. Sehingga dia dapat mengidentifikasikan risiko gangguan pernapasan. Sehingga dapat menekan sekali kalau misalkan kita melakukan ini ya, edukasi, penyuluhan, dan juga screening tuh dapat menekan risiko terjadinya PPOK. Mungkin seperti itu sih. Dan di sini juga ada lagi ininya ya, systematic review dan meta-analisis yang menyatakan di sini. Nah, ini juga sama. Jadi ada paparan dari debu mineral, ada paparan dari gas atau asap, ada juga paparannya itu dari tadi dari si gas ya. Nah, jadi kalau misalkan debu mineral ini tuh para pekerja tuh sangat tinggi sekali beresiko terkena si PPOK-nya. Paparannya tuh tinggi sekali. Dan juga risiko PPOK dapat dilihat dari paparan gas ataupun asap di pabrik-pabrik. Sehingga dari signifikansi klinis mungkin ini kita dapat mengetahui gitu penyesuaian untuk faktor-faktor risiko. Jadi bukan hanya merokok gitu loh. Dalam menunjukkan intervensi di lingkungan khususnya di pabrik tersebut gitu. Sehingga kalau dari forest plotnya juga di sini sih menunjukkan studi-studi menunjukkan bahwa antara paparan kerja dan PPOK itu kalau tadi konsisten di atas 1, ini menunjukkan signifikansi sekali bahwa populasi tersebut beresiko terkena PPOK. Mungkin sekian dari saya dokter dan teman-teman. Tambahan sedikit. Ya, terus jadi Rizky untuk mengukur PM 2.5 dan PM 10-nya itu gunain alat dong, berarti ya? Itu mungkin sebagai support dari klinisnya dok ya. Kalau screeningnya tuh pinginnya sih kita kerjasama dengan dokter ataupun dari departemen IPD, atau misalkan kita dengan dokter parunya gitu dok. Jadi pakai spirometri saja dok. Oh, oke. Dan untuk ke dinas ketenagakerjaan mungkin kan kita punya Pak Manajer ini ya, riset kemitraan inovasi ya dokter Agung kalau tidak salah dok. Mungkin Ya, bisa dibantu ke sana gitu untuk persuratan dan lain sebagainya. bisa aja kalau emang ini nanti mungkin kan nanti kamu bisa ngobrol sama dokter Ica tuh, ya. Nah, kalau saya kan nggak tahu tuh kalau misalnya udah ke PPOK saya belum paham banget ininya, gitu. Siapa tahu mereka sudah ada nih alat spirometri yang bisa digunakan untuk untuk penelitian, buat untuk screening gitu. Biasanya setiap departemen ada. Kalau misalnya emang alat itu bisa buat untuk menambah penelitian. Gitu. Ya, Rizky ya. Oke, ada lagi nggak yang mau dibicarakan? Dingin. Baik, hatur nuhun dokter. Ya, mungkin nanti didiskusikan juga dengan dokter Ice ya dok ya, supaya Ya, gasnya nih ada novelty atau kebaruannya seperti itu mungkin dok. Karena ya, takutnya kalau yang hanya penyuluhan saja itu di periode sebelumnya mungkin sudah banyak ya dok. sudah banyak memang pasti. Kalau bisa survei gas kalian bisa jadi apa ya? Mini mini penelitian gitu loh. Ntar bisa masuk ke dalam apa? Ke dalam jurnal, kan lah bagus tuh, bisa dipublish gitu. Jadi cita-citanya harus tinggi. Gitu. Oke,
Baik dok, hatur nuhun. Ada lagi yang ditanyakan? Mungkin dari kita sekian aja dok. Terus mungkin karena minggu ini kan udah minggu ketiga, jadi minggu terakhir kita kan tutor Ya, sama dokter. sama Kayak saya. dari teman-teman tutor itu kayaknya kalau dokter berkenan mau visit ke RSHS dok. Mau visit ke RSAS? Mm-mm. Boleh. Kapan visitnya? Hari Rabu bisa. Kalau Rabu Rabu itu ada bisa apa dok. ya saya? Hari Rabu itu sih belum ada sih saya. Oh, setelah jam apa maksudnya? Setelah jam 1 atau sebelum jam 12. Jadi kalian ada kuliah nggak kira-kira? Yang pasti ini saya lihat kalau ada jadwal ini dari respiratori ada Sekar ya. Minggu ini jadwal kuliahnya di Selasa sama Kamis saja dok. Kalau Oh, sama Rabu kita Kamis. ikutin dokter aja. Oke, kalau Rabu depan ya, Rabu ini ya. Iya. Saya lihat jadwal dulu ya. Tanggal 6 itu hari apa ya? Hari Rabu dok. Rabu ya. Bentar ya, saya konfirmasi dulu. Oh, ada yang mau sambil ditanya-tanya nggak? Sambil saya konfirmasi dulu nih. Kalau yang tonsilitis sudah ada belum slide-nya? Mumpung ada waktu 20 menit lagi. Dari kami belum ada dok, baru mau dibagi. Nah, oh, belum ada. Kirain sudah ada. Kalau tutornya yang tonsilitis mau hari Kamis saja atau gimana ya dok? Ya pas ketemu. Oh, kan saya bisanya Senin, Rabu, Kamis ya kan. Nah, nanti jadi Rabu Kamis itu kita iniin. Kalau misalnya mau hari Rabu yang ketemu, nah nanti kita bahas tuh di situ secara ininya sisa-sisanya penyakitnya.
Oke, dokter. Terima kasih. Oke, kalau hari Rabu saya bisa sebelum jam 12 bisa, mulai dari jam 10-an atau setengah 10-an, atau Rabu setelah makan siang bisa jam 1-an, tergantung dari kalian. Gimana? Mungkin pagi aja dok sepertinya dok. Pagi, jam 10-an, Siap dok. 10 Ya. jadi, atau setengah 10-an kalau kalian udah pada ngumpul, kita mulai. Ya, oke. Tahu nggak tempatnya, nanti pada kesasar loh. Ya, saya di Hasan Sadikin di gedung lama, lantai 2. Pokoknya patokannya tanya nanti sama satpam, mau patokannya itu di Poli Rehabilitasi Medik, IKFR ya. Tapi kalau IKFR di lantai 1, saya di lantai 2-nya ya. Dari lantai 2 pas mau masuk itu gerbang, tangganya belok kiri dulu. Kalau ke kanan itu ke bedah mulut, kalau ke kiri itu baru ke THT. Ya, pokoknya patokannya IKFR ya, rehabilitasi medik. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak dari saluran nafas bagian atas nih? Ada yang masih bingung-bingung, mangga. Yang disesuaikan dengan nanti kedepannya buat kalian digunakan untuk pas koas ya, terutama ya. Karena ISPA ini berhubungan erat banget nih dengan family medicine nih. Karena hampir rata-rata penyakit ISPA ada di PPK 1 gitu. Ya. Ya begitu juga Ceng Jiwen ya, walaupun koasnya berbeda ya Ceng Jiwen ya. Iya dokter. Iya. Ceng Jiwen kan dia keliling ya, Ceng Jiwen ya. Ya. Keliling ke departemen-departemen ya kan. Berarti kan lewat juga departemen THT ya, otolaringologi kan. Nah, setidaknya Ceng Jiwen udah punya bekal nih bagaimana anamnesis pasien-pasien THT. Gitu. Oh iya dokter. Ya, Apa? mungkin dalam departemen THT mungkin jika gimana caranya kami bedakan influenza COVID-19 dengan rhinosinusitis ya dokter, izin tanya. Karena itu simptom-simptomnya agak sama bukan dokter? Ya. Nuhun dokter. Apa tadi? Influenza sama satu lagi? COVID-19. Apa? COVID-19. COVID dok, COVID. Oh, COVID. Oke. Ya, COVID-19 itu memang mirip-mirip kayak common cold ya sebenarnya, Ceng Jiwen ya. Dia itu dari virus ya. Memang ini mirip banget nih karena kita sebut si COVID-19 ini seperti flu-like syndrome kita sebutnya ya. Karena hampir mirip banget ya. Karena untuk menegakkan diagnosisnya tetap Ceng Jiwen dengan dilakukan swab untuk diagnosa pastinya ya. Diagnosis pastinya dengan swab ya ataupun kultur. Nah, itu diagnosis pastinya ya. Tapi kalau misalnya kita menemukan pasien datang udah mulai hidung tersumbat ya, hidung beringus atau berair ya. Kalau misalnya influenza ada demam tinggi, ya hampir mirip sih influenza ini sama dengan COVID sih mirip juga karena kan dia ada demamnya ya. Nah, itu yang pasti diagnosis pastinya adalah dengan swab ya. Terus untuk kita sebagai dokter ya
laksananya. Tata laksananya karena kan kalau kita virus kan biasanya self-limiting disease ya. Jadi nasal irrigation itu wajib. Terus kita kasih support kayak untuk obat-obat untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu. Obat-obat simptomatik ya, untuk hidung tersumbat apa, untuk demam apa. Biasanya influenza sama COVID-19 itu sama-sama gejalanya mirip. Ada demam, ada nyeri-nyeri sendi biasanya. Gitu. Nah, tapi yang membedakannya, nggak tahu nih yang jenis sekarang ya. Kalau dulu pernah juga saya kena, itu benar-benar kalau COVID-19 itu dia ada anosmia. Ya, sedangkan kalau influenza biasa, dia nggak bikin anosmia. Gitu. Ya. Nah, kalau rhinosinusitis ya, kalau rhinosinusitis kronik, dia biasanya tidak ada demam. Cuma dia persisten aja, hidung tersumbat terus ngerasanya. Terus pilek, discharge-nya kental, ya. Nah, tapi kalau dia akut, biasanya dia ada demam, ya. Terus purulent discharge-nya, pusing kepalanya, ya, nyeri di wajah, gangguan penciuman, gitu. Cing Ciwen. Siap, dokter. Siap. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya tuh. Hmm. Dok, sorry. Mm-mm. Kan Siapa saya nih? itu Zaki. Oh, Zaki. Oke. Kan saya dulu pas umur 5 tahun tuh ada kecelakaan gitu. Dan Kamu si yang kecelakaan nih. iya dok. Oke. Dan Terus kenapa? terus kayak telinga hidung saya tuh kayaknya kayak si tulang ini tulang hidungnya tuh kayak mungkin apa ya, patah mungkin pas umur 5 tahun tuh. Jadi setelah semenjak kecelakaan itu kayak hidung saya tuh kayak mampet sebelah dok. Dan saya eh, mulai dari semenjak itu flu terus sampai kelas 5 SD. Terus sekarang nggak flu lagi memang? Kadang-kadang sih dok. Oke. Udah pernah diperiksa belum sebelumnya? Saya Gimana udah intranasalnya? Intranasalnya artinya septumnya apakah deviasi? Adakah kongkanya hipertrofi? Kalau nggak salah tuh saya pernah beberapa nyobain yang uap gitu. Dan Uap apa? yang di tes uap gitu dok. Terus kata dokternya saya sinusitis dibilangnya. Semenjak itu aja sih sebetulnya. Cuman sekarang alhamdulillah udah rada mendingan. Cuman lubang di hidung saya kayak kecil sebelah. Dan ini juga tulang hidungnya jadi kayak mendelep ke dalam. Oh. Iya, takutnya ini. Harus dilihat sih bagian nasalnya gimana. Ya, Zaki ya. Kalau misalnya memang sinusitis itu bukan karena alergi aja yang kemarin saya jelasin ya. Bisa ada karena kelainan anatomi, bisa juga karena gigi kan, gitu. Nah, kelainan anatomi itu salah satunya apa? Septum deviasi, fraktur nasal. Fraktur nasal itu kan membuat tulang yang di sini kita di dorsal ini melesek ke dalam sehingga menekan bagian bagian nasal bagian dalamnya. Nah, itu bisa bikin gangguan sinusitis juga gitu. Ya. Jadi sih yang harus dilihat adalah intranasalnya gimana. Biasanya kita nasoendoskopi dulu, Zaki. Ya. Soalnya kecelakaannya ini dok, teh botol masuk ke mulut, jadi gigi saya pada ini semua. Gimana? Jadi kayak pas saya balita itu kan saya kayak lari-larian gitu. Nah kan
di toko saya tuh dulu ada kayak teh botol yang masih kaca gitu. Ya, Ya itu jadi terus masuk pas ke ini saya, ha, iya nembus ke kayak atas gitu, gitu. gitu. Terus gigi Berarti saya habis semua. terus sekarang pakai gigi palsu kamu teh atau Enggak kemarin tuh alami ini oh alami dok. gigi susunya. Ya, Oke, udah pernah di ronsen belum pas waktu itu? kayaknya udah Masih deh, kecil. pas masih kecil soalnya. Hmm. Dijahit nggak langit-langitnya? Eh, Alhamdulillah nggak kenapa-kenapa kalau langit-langit ya, cuman giginya Hmm. aja habis semua. Oh, terus hidungnya Nah, kebentur apa? semenjak kecelakaan itu tuh kayak tulang hidungnya tuh kayak mendalam ke dalam dok. Apakah Nah, berpengaruh kayak karena ya itu? tapi misalnya kalau botol kena di atas, nah tapi kalau misalnya ininya nggak ada impact sih nggak mungkin ya. Biasanya kalau hidungnya akan berimpact kalau misalnya emang ada benturan langsung ke hidung juga, gitu. Ada nggak waktu itu pas jatuh, misalnya setas kena giginya, tahunya di samping ada apa? Ada tembok atau apa, kena sini, nah itu mungkin gitu. Tapi kalau Jadi misalnya cuma di sini aja gigi doang, tapi ininya nggak ada impact sih, ya, asal harusnya enggak ya, karena septum deviasi itu bisa juga karena bawaan, ya bawaannya kenapa? Pada saat kita pasien anak-anak dilahirkan melalui normal ya kan, melewati vagina, takutnya sempit atau apa, ada yang neken tulang hidung, nah itu bisa bikin septum deviasi gitu. Harus di ini dulu sih, Zaki, di apa, nasoendoskopi kalau mau gitu. harus dioperasi dok. Mm-mm. Aduh, Enggak, bukan dioperasi, nasoendoskopi, bukan dioperasi. Kalau dioperasi kita lihat dulu hasil pemeriksaannya gimana gitu. terima kasih dok. Ya, oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Dok, saya izin mau nanya. Hmm. Jadi, saya tuh sering lihat gitu, Dok, kayak Mm-mm. konkanya itu hipertrofi konka. Nah, kalau misalnya terus dia ini kayak yang aku lihat di TikTok itu dia tuh kayak udah udah lama tapi nggak mengecil-mengecil, Dok, si konkanya ini. Nah, kalau misalnya kayak gitu emang harus dilakukan tindakan bedah atau bagaimana, Dok? Terima kasih, Dok. Gimana tadi ngeliat di TikTok? Di TikTok, Dok, kayak orang yang share-share pengalaman gitu. Heeh. Konkanya itu hipertrofi mulu gitu, Dok. Kayak udah dikasih obat-obat oral kayak gitu, tapi masih nggak mengecil, kayak nggak ada perubahan sama sekali. Jadi, Ya. itu kanan kirinya juga. Terus apakah harus emang dilakukan pembedahan atau bagaimana, Dok? Terima kasih, Dok. Ya, biasanya kita medikamentosa dulu memang. Medikamentosa kita lihat maksimal 3 bulan. Ya, tergantung dari penyebab si bengkaknya apa. Kalau dia alergi, penyebabnya inflamasinya karena alergi, ya kita obatin dulu medikamentosa. Tapi kalau misalnya dia karena kecelakaan atau apa yang membuat septumnya bengkok banget nih, septumnya bengkok, ya, sehingga menyempitkan si nasal valve-nya. Nasal valve itu menyempitkan hidung bagian dalamnya. Nah itu mau nggak mau bisa kita langsung tindakan gitu, ya. Nah tapi kalau misalnya karena komorbid karena alergi atau apa, kalau 3 bulan kita obatin udah maksimal tidak ada perubahan, ya biasanya kita operasi surgery gitu. Apakah kita reduksi ataukah kita lakukan turbinoplasti. Artinya turbinoplasti itu eh, reduksi kongka itu mukosanya yang kita kecilin ya. Jadi kalau kalian masih ingat anatomi hipertrofi kongka ya, kan kongka itu ada tulangnya kan, bener nggak? Tulangnya kecil memang dilapisin sama mukosa ya kan. Kalau misalnya ada penyebab si kongka itu membesar ada dua. Jadi apakah mukosanya yang tebal
ataukah tulangnya yang besar. Nah, kalau misalnya mukosanya tebal, kita bisa lakukan reduksi. Ya, artinya dikecilin mukosanya. Tapi ternyata yang bermasalah tulang kongkanya, kita lakukan turbinoplasti. Turbinoplasti itu artinya tulang si kongkanya kita buang. Nah, itu. Baik, terima kasih banyak, Dok. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau udah mungkin kita izin dokumentasi dulu ya, Dokter. Ya, boleh. Sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke. Udah. Terima kasih, Dokter. Udah. Yuk. Oke. Dokter. Ya, Makasih banyak. belajar ya. Ingat diulang-ulang lagi materi itu.